Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya sedang ada di kota Situbondo, di lahan Mas Joko. Leres Mas Joko aja. Mas Joko nanti biar memperkenalkan diri beliau-beliaunya. Yang jelas ini tanaman saat ini 16 HST. Betul. 16 HST ini yang dua ini pegawainya dan ada ibu-ibu di sana sedang melakukan penyiangan. Ini tanaman benih dari Tajuk Geye yang dioneri oleh Mas Hendy. Tanaman terlihat menurut saya terlalu subur. Saya bilang terlalu subur karena tanaman tidak bisa tegak, agak sedikit melengkung. Kalaupun nanti untuk pemupukan kedua, ini baru pemupukan pertama. Kalaupun pemupukan kedua, fosfat harus ditinggikan. Itu sementara analisa saya. Nanti biarkan beliau-beliau menjelaskan ini tanaman benih berapa, terus HST-nya, terus dipupuk apa saja, dan obatnya apa saja. Setelah dijelaskan, nanti akan saya terangkan ke depannya ini tanaman harus seperti apa. Monggo Pak, memperkenalkan diri dulu, monggo. Nama saya Joko, petani bawang, masih perdana. Perdana? Iya. Ojo ini pemula, Cuk. Perdana. Iya. Desa. Iya. Desanya mana ini? Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Ini tanaman benih berapa kintal ini? Monggo langsung di Monggo Pak. Baik. Nggih, perkenalan. Sinten namine, Pak? Ngeten mawon. Ngeten, kula Jepang mawon. Nama saya Ahmad, yang ngerumat bawang ini. Ini benih berapa? Ini Berapa kintal? benih sekitar 6 kintal setengahan. 6 kintal setengahan. Ya. Dipupuk berapa kintal kemarin? Dipupuk 1 kintal setengah. Jenisnya Yaramila sama Urea. Itu Yaramila sama Urea. Iya. Dari 6 kintal setengah benih dipupuk 1 kintal setengah. Ponska? Belum. Untuk ponskanya nanti di keduanya. Oh, yang pertama pakai NPK Yaramila. Ya, Yaramila sama Urea. Sama Urea. Urea Jokowi. Iya. Subsidi maksudnya. Urea subsidi. Iya, subsidi. Urea Jokowi. Dan untuk Mas satunya ini biarkan memperkenalkan diri dulu dan nyeprenya pakai obat apa saja. Monggo Mas. Santai mawon Mas. Namanya dulu. Nama saya Darmawan. Obat yang dipakai. Ini kan sudah nyepre ini. Sudah. Iya. Obatnya apa saja? Yang dipakai funginya antrakol sama singkol. Antrakol sama Singkol. singkol. Kalau antrakol kan propinet. Singkolnya dari apa? Dua bahan aktif. 2 bahan aktif. Antrakol, singkol sama kalsium super kumbang itu. Antrakol, singkol sama kalsium Kumbang. super kumbang. Dosisnya antrakolnya dikasih berapa? Kalau dosisnya dikasih 2 Sendok. sendok dan anunya itu Antrakol 2 sendok, singkolnya 2 sendok. Iya. Antrakol 2, singkol 1 sendok. iya. Terus kalsiumnya? Kalsiumnya pakai 2. Kalsiumnya pakai 2. Hmm. 3 fungisida itu. Iya, 3 fungisida. Insektisidanya belum masuk. Belum sama sekali kalau inseknya. Oke. Cuman dibantu obat daunnya itu pakai spray up. Obat daunnya pakai spray up sama Atonic Green Tonic. Atonic Green Tonic. Iya. Oh, nje. Terima kasih Pak Nje. Enggak. Nutrisinya pakai spray up. Berarti sudah terjawab. Sudah terjawab maksud saya seperti ini. Ini daunnya itu melengkung-melengkung. Itu efek dari pemberian spray up. Iya. Jadi yang saya tahu untuk spray up itu hampir sama dengan Super Gift.
Jadi mempercepat tingginya daun. Jadi untuk kedepannya habis ini Pak ya, kalau sudah terlihat tinggi seperti ini, spray up-nya berhenti dulu enggak apa-apa. Biar ya dikurangi, biar nanti masuk 25 itu pembentukan batang. Biar enggak tinggi. Karena kalau tinggi terus nanti tidak bisa membentuk batang, batangnya enggak bisa besar, secara logika umbinya nanti tidak bisa besar. Nggih Mas nggih. Dan sedikit saya sarankan, petani itu harus teliti, super teliti. Tidak ada tiba-tiba ada penyakit, tidak ada. Tiba-tiba ada serangan ulat, tidak mungkin. Sebelum ada serangan ulat pasti sudah ada telur di lahan kita. Ngoten Mas Bojo nggih. Jadi petani itu cukup butuh teliti itu aja loh. Kalau baru terindikasi itu akan lebih gampang untuk mengobatinya. Tapi jika sudah ada serangan ulat itu petani akan kesusahan untuk mengobatinya. Itu fakta. Jadi kuncinya harus teliti. Sebelum ada ulat pasti sudah ada telurnya. Sebelum ada jamur menyerang trotol itu 1-2 daun itu sudah terindikasi Pak. Ada luka, ada bercak itu pasti. Makanya pesan saya yang rawat ini bukan kok memaksa harus neliti, enggak. Pesan saya daripada jenengan nanti mengobati tiba-tiba ada ulatnya banyak kualan ngobati, mending jenengan niku sing teliti. Kalau teliti baru terindikasi ada ulat, ada telur, berarti bakal ada serangan ulat. Berarti untuk membungkerkan telur itu apa? Mungkin di sini ada obat selain bahan aktif metomil ada. Jadi langsung ke toko pertanian minta untuk pembungkeran telur. Minimal kalau tidak bungker semua itu ya 70% bungker, kalau 30% tetap dia itu menetas akan gampang mengobatinya. Seperti itu. Dan ulat telur itu kalau matahari itu benar-benar panas cetar, tidak butuh waktu lama. Cukup 2 hari telur itu akan menetas. Jadi sampean akan kewalahan untuk mengobati ulat. Makanya sebelum mengobati ulat itu ada telurnya dulu. Sebelum ada telur itu ada ngengat yang mampir ke lahan kita. Kapan ngengat itu mampir ke lahan kita? Biasanya seminggu setelah bulan purnama. Karena di saat bulan purnama ngengat itu saatnya kawin. Habis kawin ngengat itu terbang mencari tempat untuk menempatkan telurnya. Dan perlu diketahui untuk para petani pemula ini khususnya, saya tidak mengajari petani senior. Kalaupun di sini saya juga tidak mengajari, kita belajar bareng. Iya Mas Bojo aja. Jadi perlu diketahui, terkadang ada petani yang kewalahan, ini ulat tak spray kok ndak mati, tambah banyak. Bukan tambah banyak, yang dispray itu tetap mati. Yang banyak itu karena ada telur yang kena insek yang sifatnya panas, itu akan mempercepat penetasan ulat itu sendiri. Dan ini wajib dipahami oleh para petani. Jadi sebenarnya merawat bawang merah itu susah ndak? Gampang juga tidak, karena kita harus butuh teliti. Jadi di sini saya hanya berbagi pengalaman saya saja, Mas ya. Iya. Jadi tidak kok menggurui, enggak, berbagi pengalaman. Karena pada dasarnya petani itu enggak ada yang lebih pintar, enggak ada. Dan kita tidak boleh menggunakan ilmu yang dulu. Yang dulu saya nanam bawang merah itu tak obati seperti ini bagus. Jangan. Kenapa? Karena beda cuaca itu beda. Ulat itu tidak semua ulat itu sama. Kalau ulat, bawaan ulat yang dari ngengat cukup ulat daun, ulat yang ada di bawang merah yang warna hijau itu gampang untuk diatasi. Tapi kalau sudah ada serangan ulat yang warnanya blirik, itu ulat tentara, mungkin paham ulat tentara ya? Itu sebenarnya ulat gerayak. Itu dia itu memakan daun bawang merah kita itu cukup waktu 2-3 hari bawang merah itu akan selesai. Kalau dia diobati dari atas, dia akan turun ke bawah. Ya, masuk. Jadi caranya harus diobati dari atas juga dari bawah. Itu kalau gerayak. Kalau hanya ulat yang biasa, bawaan bawang merah, itu cukup diobati dari atas sudah cukup. Jadi intinya sebelum
ada ulat itu ada telur, kita sudah harus antisipasi ke telurnya. Sebelum ada telur itu ada ngengatnya. Nah, gimana cara mengusir ngengat atau mencegah ngengat tidak masuk ke lahan kita? Kalaupun memakai insektisida pabrikan itu yang baunya menyengat, pasti ada. Insek itu yang bau menyengat itu ada. Ada. Nggak tahu saya mereknya apa, tapi ada yang benar-benar menyengat yang tidak disukai oleh ngengat. Ngengat itu kalau di sini namanya apa? Kleper. Kaper. Ya. Kupu-kupu. Kakaper, Ya, kupu-kupu sama saja. Iya. Kalau Bojonegoro itu kaper. Di sini double K. Double K. Kakaper. Tapi intinya sama. Oke. Kalau mau ada yang ditanyakan dari Mas Bos Joko monggo, dari Paknya, dari Masnya monggo. Yang jelas tanaman ini tumbuh subur. Tadi saya sudah bilang sebelum kita ngonten ini saya tanya, loh tanamannya terlalu subur, ini agak sedikit bahaya. Terus terjawab pertanyaan saya, ternyata memakai spray up. Iya. Itu mempercepat pertumbuhan. Bagus sih bagus. Bagus. Nggih. Kalau ada pertanyaan monggo, apa yang menjadi grundel lihat ini sampean yang pengen ditanyakan yang sampean itu belum tahu. Terus nanti pengalaman sampean apa yang saya belum tahu itu akan saya gunakan di daerah saya. Seperti itu. Kalau spray up, insya Allah saya sudah tahu dari 3 atau 4 tahun yang lalu. Itu saya pernah pakai spray up. Ya memang bagus karena harganya juga agak sedikit mahal. Sedikit apa mahal? Mahal. Saya tidak enak kalau mau langsung bilang mahal, nggak enak. Yang jelas pengetahuan saya spray up itu golongan obat yang mahal. Nggih. Monggo Pak. Nopo pengen ditanyakan Mas? Monggo. Nopo? Enggak, cuma mau tanya ini loh, untuk bikin kakunya itu butuhnya itu pakai pupuk yang nano gitu lah. Berarti ini kurang zat A-nya lah. Soalnya belum pakai zat A ini. Oh gini. Iya. Nggih. Untuk bikin kakunya ini. Untuk bikin kakunya, ini sebenarnya kalau untuk bikin kakunya, kalau obat dari Gusman Bojonegoro itu murah meriah, ndak mahal. Iya. Tidak nyampe 10.000. Semen berapa Cuk 1 kilo? 1 kilo gambarnya 5.000. Beli semen 1 kilo 5.000. Katakan 5.000. Kasih air 5 liter. Diaduk. Biarkan 3 hari 3 malam atau 3 kali 24 jam. Nanti ambil air beningnya, spraykan. Murah dan ampuh. Kandungannya itu kalsium silika. Jadi untuk mempertegak batang. Itu kalau dari Armen ya, kalau Mil itu namanya, bukan. Yang bangunan itu. semen bangunan. Kalau ada semen putih tambah bagus, kandungannya lebih bagus, lebih komplit. Tapi pakai semen biasa tidak apa-apa. Saya biasa pakai semen dan sudah banyak viewer dari Gusman Bojonegoro itu untuk menegakkan daun bawang merah itu cukup memakai air rendaman semen. Tapi kalau untuk Mas Bos Agus tidak pakai tidak apa-apa. Bisa menggunakan cara lainnya. Cara lainnya nanti untuk pemupukan kedua itu bisa ditinggikan fosfatnya. Nanti juga akan tegak. Dan bisa dispray sudah pakai kalsium bagus. Itu juga akan bisa tegak nantinya. Kalau tadi bicara ZA belum masuk gini. Kalau ini lahan punya cek pH? Belum. Tidak punya. Harus beli, wajib. Wajib beli. Iya. Karena pada dasarnya petani bawang merah apalagi seperti Mas Bos Agus ini yang tanamnya itu hampir di sini 6,5 kintal, di lahan satunya 1,5 kintal. Karena keseluruhan 8 kintal. 8 kintal seluruhnya. Tidak punya alat pH. Gini Mas Bos Agus ya. Ini saya harus bicara belak-belakan. Jadi tidak ada yang tutupi. Karena Gusman Bojonegoro itu pengennya terbuka. Tanam bawang merah kalau tidak punya alat pengecekan tanahnya atau pH tanahnya itu seperti orang yang buta sedang jalan. Sudah buta, jalan tanpa tongkat. Gimana perasaan jenengan? Otomatis sama tidak tahu. Ngeraba kan? Ini tanaman saya gimana ini? Tidak tahu. Tapi kalau punya alat pH, cek pH tanah, ini dicek. Kalau netral, bebas mau dipupuk apapun. Tapi kalau asam jangan sampai dipupuk Jokowi.
Nitrogen. Apalagi ZA, karena pada dasarnya ZA niku ada kandungan sulfurnya, dan sulfurnya itu yakin sudah akan membuat tanah kita itu semakin drop jika kita aplikasikan ke lahan yang memang tanahnya itu asam. Tanah dibilang asam itu di bawah 6. Kalau dibilang basah itu di atas 7. Tapi saya yakin rata-rata tidak ada lahan di atas 7, jarang. Saya pernah buat lahan sampai 8. Kalau menurunkan pH itu gampang. Memakai sulfur ZA tadi bisa. pH akan turun. Gini, pH yang basah itu seperti sampai melihat tanaman padi yang benar-benar subur tapi tidak keluar malainya. Kalau di bawang merah sampai basah, dia tidak akan keluar umbinya. Tapi jarang ada, rata-rata asam. Jadi kita membahas yang asam saja. Yang jelas kalau basah di atas 7 itu bisa kita turunkan menggunakan sulfur dan klorida. Jadi klorida itu bisa menurunkan pH atau sulfur juga bisa menurunkan pH. Kalau untuk menaikkan pH, saya merekomendasikan menggunakan kalsium CaCO3 atau kalsium yang dibuat pelamir, kalsium bangunan itu loh. Iya, itu mil namanya. Mil, kalau di sini mil, ya itu bisa menaikkan pH. Tapi saya rasa kalau melihat ini tanaman, pH-nya tetap netral, tidak asam. Karena pH yang asam, imbasnya di pucuk kuning. Di pupuk urea pasti dia tidak akan tumbuh ke atas, tapi dia akan mengkeret. Tapi ini faktanya di pupuk urea dia tetap tumbuh ke atas, berarti tanahnya netral. Ini lahan sangat potensi untuk ditanami bawang merah, dan sedikit saya kasih tahu untuk para viewer Gusman Bojonegoro, ini tanaman sistem siramnya, sistem pengairannya itu sistem turap. Jadi dilep atau dikasih air itu sampai ke bedengan, habis itu direndam, habis itu ditinggal airnya habis. Nah itu namanya sistem turap, sama aja Pak, turap aja, leres. Turap. Ya saya karena di Arjasa sini saya punya temen, beliau guru, termasuk guru saya lah dulu, Abah Junaidi Syahid, itu juga Arjasa. Tapi saya lebih belajar ke bawang merah, fokus ke bawang merah, sedangkan Abah Jun itu ke keseluruhan baik horti maupun tanaman pangan. Untuk Mas Bos Agus, ada yang mau ditanyakan? Mumpung saya di sini. Joko. Mas Bos Joko. Langsung Pak Is saja sudah. Monggo, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak Is, Ya sudah itu tadi untuk cuman itu untuk mengkakukan ini. Ya untuk mengkakukan tadi. Nanti untuk pemupukan keduanya. Mohon fosfatnya ditinggikan ya. Biar nanti batangnya juga kekal. Fosfat ya kalau untuk pemupukan. Kalau mau pakai air rendaman semen atau armen ya caranya seperti itu tadi. 1 kilo semen 5 liter air diaduk, langsung diaduk, tidak usah diapa-apakan. Diaduk, didiamkan selama 3 hari 3 malam atau 3 kali 24 jam. Setelah itu bisa dispraykan. Kalau masih vegetatif seperti ini menggunakan 200 sampai 300 mili per tangki ya. Per tangki 16 liter. Paling pol 500 mili, jangan lebih dari 500 mili kalau masih masa vegetatif. Nanti kalau sudah generatif bisa menggunakan 1 liter bisa. Lagian kan murah juga. Dan nanti seperti apa perlu masuk Remazol untuk tanaman ini belum. Kalau dari fungi, Remazol P itu pun juga bisa menghentikan pertumbuhan tanaman. Saat apa kita menghentikan pertumbuhan tanaman? Kalau dataran rendah seperti ini, di saat 25 HST, kalau tanaman terlalu subur, cepat hentikan. Kalau fungi bisa memakai Remazol P. Dia akan menghentikan pertumbuhan, tapi nanti efeknya akan ada sedikit pucuk kuning, tapi akan membuat pembentukan batang. Jadi tidak tumbuh ke atas terus. Pada dasarnya kalau subur suka, ya tinggi suka. Tapi kalau umbinya kecil kan kurang suka. Jadi harus imbang. Kalau batangnya besar, insya Allah nanti umbinya logikanya besar. Ya Mas Banji? Seperti itu Pak Haji. Jadi insya Allah
Saya ini penasaran. Insya Allah nanti saya itu kurang lebih 1 bulan lagi itu mau ke mana Sup tadi? Desa mana? Merak. Oh, masuk teko itu. Iya, tadi kan habis nganter benih dari sana. Umur 1 bulan saya disuruh lihat lahannya. Insya Allah nanti kalau lewat saya tak mampir lagi ke sini. Karena saya penasaran. Di 16 HST benar-benar subur tanpa kuning sedikit pun. Menurut saya ini tidak ada yang kuning pucuknya. Sampai melengkung-melengkung gini guys. Mas Ucup belum punya tanaman seperti melengkung-melengkung seperti ini. Belum insek masuk. Kalau tidak ada, nah makanya seperti ini. Kalau diteliti memang tidak ada indikasi apa-apa ya insek tidak masuk. Karena insek pun kalau masih kecil masuk dan itu sampai overdosis, nanti imbasnya di pucuk daun itu bisa kering. Hati-hati penggunaan insek saat masa vegetatif. Jadi tidak masuk tidak apa-apa. Kalau tidak terindikasi ada hama tidak apa-apa. Tapi sekali ada indikasi cepat-cepat masukkan insek mulai dari dosis terendah biar tidak resisten, biar tidak kebal. Jangan sampai melihat ada ulat langsung dibom pakai banyak. Itu bahaya. Bahayanya kenapa? Nanti kalau ada ulat yang tidak mati sampai obati obat itu lagi, dia ketawa ketiwi. Dia sudah resisten, sudah kebal. Iya. Berarti ini harus dikurangi kandungan apanya? N. Untuk pemupukan kedua nanti N dikurangi biar apa? Biar pembentukan batang dulu ya. Berarti Disetting ya. unsur fosfatnya harus saya naikkan ya. Unsur fosfatnya dinaikkan. Nah, maksud saya seperti ini. Mohon maaf saya potong dulu. Ya. Sebenarnya kalau dari sisi ini fosfat kan di masa generatif generatif kalau nggak salah. Enggak. Vegetatif kenapa fosfat sudah masuk? Nah ini yang jadi indikasi pertanyaan saya Oke. buat Mas Usman. Sekalian saya Tahu jawab. saya Ya. sepengetahuan saya unsur fosfat itu masuk dalam tahap generatif. Oke. Itu loh. Vegetatif ya. Buah. Iya, pembuahan generatif kan itu Iya. ya. Nah, iya tuh. Oke, gini. Nah, itu maksudnya. Sekarang saya jelaskan. Mohon penjelasannya. Ini ilmu Zub. Dengarkan. Saya sering bilang, Nggih, pemupukan itu bukan keinginan kita, nggih. tapi keinginan tanaman. Betul. Kondisi tanaman. Dan sekarang saya jelaskan masalah pupuk makro. NPK itu kan makro. Nanti kedepannya saya jelaskan yang mikro. N pada dasarnya itu untuk daun, P itu untuk batang, K itu untuk umbi. Cara gamblangnya seperti itu. Jadi kalau pengen tanaman itu wus tinggi harus tinggi N. Kalau batangnya butuh besar berarti butuh P. P. Kalau butuh umbinya itu K. besar K. Nah, ini tanaman sudah tinggi. Nggih. Nanti pemupukan kedua kita butuh batang itu besar. Berarti yang harus kita tinggikan itu unsur apanya? Fosfat. Iya Pak Ji? Jelas? Betul, nah itu. Ya. Emang butuh pencernaannya. Iya, butuh pencernaan seperti itu. Jadi, kalaupun ada yang tidak sepaham dengan Gusman Bojonegoro pun tidak apa-apa. Cocok itu, cocok. Belajar itu bisa dari beberapa versi. Cuman saya itu menjelaskan teori dan prakteknya langsung. Kalau butuh daunnya tinggi, daunnya subur itu pasti kita membutuhkan N. Kalau butuh batang besar, tidak lain dan tidak bukan kita butuh fosfat. Kalau butuh umbinya itu padat dan besar, kita itu butuh kalium. Nah, sekarang daunnya sudah tinggi. Kita butuh pembentukan batang biar batangnya besar, secara tidak langsung otomatis kita butuh fosfat. Nanti pemupukan kedua fosfat ditinggikan. Nanti kalau masih subur, berarti untuk pemupukan ketiga, ada pemupukan ketiga? Iya. Kaliumnya ditinggikan biar tanaman itu berhenti. Kalium itu bisa menghentikan pertumbuhan loh. Dia mengimbangi. Contoh kecil sampean kalau pakai urea tok, pasti tanaman sampean itu cukup akan tinggi. Tidak ada yang mengimbanginya. Tapi kalau diimbangi dengan kalium, itu tanaman sampean selain bisa antibodi, tidak gampang terserang penyakit, juga bisa menyeimbangkan nutrisi yang kita berikan. Itu tujuan kenapa kita kasih kalium dari awal, tapi tidak boleh banyak. Karena jika pertama langsung kita genjot pakai kalium, tanaman kita tidak akan modot. Paham modot sih? Modot itu apa?
Modot paham? Tidak akan tumbuh tinggi, macet kalau kebanyakan kalium. Makanya kalau Mas Gusman untuk menghentikan pertumbuhan tanaman pakai apa? Kalau pupuk bisa pakai kalium. Kalau fungisida bisa pakai Rimazole P. Dan bisa pakai Armen, air rendaman semen. Itu logikanya. Di sini kan belajar bareng. Betul. Ya. Enggak masuk, banyak yang masuk ke saya sudah. Alhamdulillah kalau banyak yang masuk. Wong saya menjelaskan itu memang sesuai pengalaman saya beberapa tahun dan teorinya pun pernah saya pelajari. Dan kenapa saya tidak pernah membuat konten itu secara teori, saya catat seperti ini karena saya pengen langsung membaur ke petani. Itu alasan saya. Saya langsung turun ke lapangan. Tidak cuma saya itu nulis seperti ini butuhnya NaOH atau KCl atau kalium atau kalsium, tapi cuma nulis saja, tidak pernah turun ke lapangan. Petani akan susah untuk mengerti. Tapi kalau kita langsung membaur seperti ini, satu bisa silaturahim, bisa belajar bareng. Nah, satu pertanyaan lagi. Unsur P-nya itu yang dalam hal ini fosfat, apa kira-kira yang direkomendasikan oleh Gusman? Kalau saya merekomendasikan ini. pertama gini. Fosfat itu kalau dari pupuk Jokowi bisa SP36. Kalau non Jokowi banyak, ada Belarusia, ada Vertipos. Tapi kalau Gusman merekomendasikan pupuk yang apa? Yang SP-nya tinggi. SP apa? SP46. 36 kurang tinggi, Pak. Kurang tinggi. SP46 ada. Tapi jarang ya. Jarang. Makanya bisa menggunakan dari banyak merek tadi. Saya pernah menggunakan SP36 pernah. Semua saya jelajahi. Belarusia pernah. Menggunakan Vertipos pernah. Loying ada. Jadi bebas. Kalau Posca Plus kan kita butuh fosfat tunggal yang kita bicarakan fosfat tunggal. Gini, masalah gini. Ini kalau gini, artinya unsur fosfatnya yang tinggi kan, tapi dia masih ada kandungan ini juga kan? N-nya. Iya. Ya, ini saya membicarakan seperti ini. Yang tunggal maksudnya. Ya, saya membicarakan seperti ini. Kalau ini mau dipupuk pakai NPK apa tadi seperti tadi? Yaramila. Yaramila itu kan 16. Pakainya kan seperti itu ya, 16 N16. Ini saya jelaskan, petani pemula biasanya bingung. Pupuk majemuk itu pupuk NPK yang kandungannya itu NPK itu semuanya ada. N16, P16, K16 itu namanya pupuk majemuk. Jika menggunakan itu, saya suruh menaikkan fosfatnya. Lah fosfatnya otomatis saya ambilnya dari fosfat tunggal. Menggunakan NPK 1616 terus kita tambahi fosfat tunggal. Jadi fosfatnya itu lebih tinggi dari N dan K. Maksud saya seperti itu, Mas Bos. Paham? Kalaupun menggunakan Ponska yang tinggi fosfatnya, monggo. Kalau ada pupuk yang sudah tinggi fosfatnya tanpa harus ditambahi fosfat tunggal, enggak apa-apa. Kan tujuan kita meninggikan unsur fosfatnya. Nah, ini saya penjelasan saya karena tadi pertama menggunakan NPK Yaramila itu kan kandungannya 16. Supaya tinggi fosfatnya bisa ditambah fosfat tunggal tadi. Seperti itu. Sakit dipahami ya, Pak? Iya. Nah, kalau kepemupukan ketiga nanti butuh kaliumnya tinggi, tetap memakai yang kita bicarakan NPK apa tadi? 16 tadi, berarti kita tinggal nambah kaliumnya. Jadi NP-nya tetap 16, kaliumnya kita tambahi. Jadi kaliumnya paling tinggi. Saya tidak akan untuk saat ini saya tidak akan mengajari gini hitungannya gini enggak. Lebih gampangnya seperti itu. Kalau mau meninggikan N-nya yo kita pupuk. Nah, seperti tadi katanya pakai NPK ditambah N-nya. Pakai urea. Iya. Nah, itu kan sama tinggikan N-nya. Tinggikan N-nya. Berarti kedua tinggikan fosfatnya. 3 tinggikan kaliumnya. Itu sudah benar. Iya. Nanti kalau tak hitung-hitungan itu agak ribet.
Kalau yang kedua rencananya memang ditinggikan itu kaliumnya itu, anunya itu. Lah. Fosfat Pak, nanti ya Iya, fosfatnya ditinggikan, fosfatnya cari itu. fosfat yang tinggi, tujuannya biar batangnya besar. Saya yakin kalau batangnya besar, logikanya nanti umbinya besar. Walau tidak tertutup kemungkinan batang yang kecil umbinya pun bisa besar. Tapi jarang orang yang bisa seperti itu. Karena wong batangnya kecil kok umbinya besar. Kan seperti itu. Seperti halnya benih yang kecil itu anakannya sedikit, tapi nantinya jadinya umbinya super cross. Tapi kalau benih yang besar itu cenderung anakannya banyak, tapi umbinya kalau disuruh besar jelas tidak mungkin. Untuk kita kelas kita. Tapi kalau untuk para senior saya enggak membicarakan senior. Senior pasti akan membantah. Anakan besar kalau nutrisinya tercukupi pun akan bisa besar. Itu yakin jawaban senior seperti itu karena saya pernah belajar ke senior. Pasti jawabannya seperti itu. Bisa, anakan banyak bisa super, bisa kalau nutrisinya tercukupi. Contoh kecil, anak 2 itu dikasih makan 2 piring cukup. Tapi kalau anak itu 5 dikasih makan 2 piring kurang. Yang kita maksud makan itu pupuk. Logikanya seperti itu. Itu menurut para senior. Tapi saya tetap meyakini kalau anakan sedikit itu umbinya pasti akan besar. Kalau batangnya besar, umbinya besar. Itu saya meyakininya seperti itu. Logika yang ada di lapangan, fakta yang ada di lapangan seperti itu. Monggo mumpung saya masih ada di sini, belajar bareng. Ada yang grundel Mas Yan? Enggak, itu ya udah pembuka ke pengetahuan saya yang tadi itu salah satu. Salah satunya. Ya unsur-unsur Iya. itu yang perlu Nanti kedepannya akan bisa belajar bareng lagi. Iya. Jadi jenengan punya cara yang lebih bagus nanti cerita ke saya coba aplikasikan di lahan saya. Jadi bisa saling mengisi, sharing. Ya sharing. Bahasane kalau bahasa apa ya? Bahasa dinas atau bahasa apa itu sharing. Tapi kalau bahasa jalanan saya itu yo saling mengisi, berbagi. Bahasa saya memang bahasa jalanan agak kasar ngapunten nggih. Memang cara saya menjelaskan seperti itu. Ya memang adanya seperti itu kita kan. Iya, makanya saya minta maaf. Tadi banyak sekali saya dapat tambahan ilmu dari masa Vegetatif sampai ke generatif. Minimal punya pandangan-pandangan itu yang menjadi acuan nanti. Iya, jadi acuan. Bukan berarti apa yang saya ucapkan tadi harus dilakukan, enggak. Kalau ada yang tidak cocok, ya enggak usah dilakukan. Tapi kalau ada yang cocok, oh Mas Gusman bilang pembuatan armen seperti ini tak spraykan, tegak. Teruskan. Kalau enggak cocok, hentikan. Saya tidak memaksa. Karena saya itu pengennya yang cocok dipakai. Apa salahnya dicoba dulu? Ya, apa salahnya dicoba. Oke guys, itu sedikit yang bisa kami obrolkan. Benar-benar luar biasa menurut saya hari ini. Bisa ngobrol bareng pekerjanya langsung, bareng bosnya langsung. Dan kami habis ini akan langsung gas ke Nganjuk, lanjut ke Bojonegoro. Karena Gusman Bojonegoro nanti malam ada acara. Maaf untuk teman-teman Situbondo yang lainnya, tadi banyak WA masuk suruh mampir. Tapi karena saya memang penasaran sama Mas Bos Jokonya, sama Bos Tajuk Geye juga diperintahkan suruh mampir. Saya tidak berani membantah, saya harus mampir. Dan diajak ke lahan, alhamdulillah. Ini wujud dari benih Tajuk Geye yang menurut saya memang dijaga kualitasnya. Menurut jenengan masukan ini benih dari Tajuk Geye seperti apa? Ini pengalaman pertama menggunakan Tajuk Geye, jadi tumbuhnya rata semua. Tumbuhnya rata semua. Iya, rata semua. Alhamdulillah. Berarti Alhamdulillah. masuk golongan benih yang kualitas. Berkualitas sekali. Berkualitas sekali. Oh, terima kasih Mas ya, terima kasih Pak, terima kasih Mas Bos Joko. Semoga ini tanamannya nanti sesuai apa yang diharapkan oleh Mas Bos Joko. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Waalaikumsalam.